Semuanya, perkenalkan nama aku Martin Emmanuel Sirait dengan NIM 2102010041 dengan jurusan Ilmu Kelautan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hormon pada ikan. Ini adalah contoh gambar tentang sistem hormon pada ikan. Apa itu sistem hormon pada ikan? Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah. Kerja hormon menyerupai kerja syaraf, yaitu mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ-organ di dalam tubuh. Namun, kontrol kerja syaraf lebih cepat dibanding dengan kontrol endokrin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari ektodermal adalah protein, peptida atau derivat dari asam-asam amino, dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari mesodermal dalam kurung gonad korteks adrenal berupa steroid. Kelenjar pituitari. Kelenjar ini disebut pula hipofisa, terletak di bawah diencephalon. Suatu tangkai yang menghubungkan antara kelenjar ini dengan diencephalon disebut infundibulum. Kelenjar ini walaupun kecil, fungsi dan strukturnya merupakan organ tubuh yang sangat rumit dan sulit. Pada stadia embrionik, kelenjar ini berasal dari gabungan elemen neural yang tumbuh ke bawah dari diencephalon dan elemen epitel yang tumbuh ke atas dari bagian dorsal rongga mulut. Pertumbuhan dari hipofisa berasal dari dua macam organ, yaitu neurohipofisa dan adenohipofisa. Neurohipofisa disebut dari bagian atas diencephalon, sedangkan adenohipofisa terbentuk dari perlekukan bagian ektodermal dari rongga mulut embrio, disebut kantong hipofisa atau kantong Rathke. Hubungannya dengan rongga mulut akan hilang setelah pertumbuhannya selesai. Neurosekresi dari hipotalamus disimpan dan dikeluarkan oleh neurohipofisa. Sekresi ini berperan dalam osmoregulasi dan reproduksi. Adenohipofisa mengandung beaneka sel pembuat hormon. Hormon-hormon yang disekresikan oleh pars distalis adalah prolaktin ikan, hormon 92 pertumbuhan, kortikotropin ACTH, gonadotropin, dan tirotropin. Kelenjar pituitari sering disebut gelar kelenjar induk karena banyak mempengaruhi kegiatan kelenjar lainnya. B. Kelenjar tiroid. Semua vertebrata mempunyai kelenjar tiroid. Sebagian besar ikan bertulang sejati dan siklostomata terdiri dari folikel-folikel yang relatif menyebar di dekat aorta ventral, arteri branchiolis afferent, jantung, insang, kepala ginjal, lim, otak atau mata, pada elasmobranchi, dan beberapa ikan bertulang sejati tiroid merupakan kelenjar tersendiri yang dikelilingi oleh jaringan pengikat. Hormon tiroid mempunyai beberapa fungsi fisiologik dan beberapa fungsi lainnya yang belum diketahui. Namun terbukti bahwa ia mampu mempengaruhi laju konsumsi oksigen, membantu pengendapan guanin dalam kulit, dan mengubah metabolisme nitrogen dan karbohidrat. Ia juga telah diketahui mempengaruhi sistem dan fungsi syaraf dan proses osmoregulasi. C. Kelenjar ultimobranchial. Kelenjar ini homolog dengan kelenjar paratroid pada mamalia. Pada ikan bertulang sejati, kelenjar ini terletak di bawah esophagus dekat sinus venosus. Pada elamobranchi, kelenjar ini terletak pada sisi kiri bawah pharynx. Kelenjar ini mensekresikan hormon calcitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Ultimobranchial yaitu derivat dari sepasang kantong pharynx yang paling belakang, dan corpusculus stanus terletak pada bagian posterior dari ginjal telosoite. D. Badan stanius. Kelenjar ini memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin
yang sekresi-sekresinya diduga ikut dalam proses penyesuaian tekanan osmotik lingkungan dengan tekanan osmotik cairan tubuh pada ikan. Gonad. Dari struktur dan pertumbuhannya, gonad merupakan kelenjar endokrin. Kelenjar seks ikut dalam sekresi steroid. Hal ini sangat penting dalam pemijahan, pembuatan sarang, dan aspek-aspek tingkah laku reproduksi lainnya. Estrogen mengontrol pertumbuhan dan perkembangan dari sistem genital betina dan mengatur sifat-sifat seksual sekunder. Sel-sel interstisial dari testis menghasilkan hormon-hormon jantan dan secara keseluruhan dinamakan androgen. Androgen diperlukan untuk pertumbuhan, diferensiasi, dan berfungsi saluran-saluran genitalia jantan, organ kopulasi, dan tingkah laku seksual dan pemijahan. Semua hormon gonad mempunyai hubungan timbal balik yang kompleks dengan hipofise. Beberapa ditunjukkan terhadap fungsi jaringan internal atau jaringan korteks atau terhadap aktivitas tiroid atau bagian pineal. Badan pineal. Organ pineal pada puncak otak atau pada bagian atas gensophallon merupakan fotoreseptor. Sekresi yang dihasilkan oleh badan pineal adalah melatonin yang mengumpulkan melanin. Bila jaringan ini dihilangkan, maka akan membawa perubahan dalam pertumbuhan. Ikan terutama telezoite pada ekornya terdapat pembengkakan ventral pada medula spinalisnya. Secara histologis, pembengkakan ini mempunyai kesamaan dengan neuropofise dan dinamakan uropofisa. Pembengkakan ini diperkirakan mempunyai fungsi endokrin dalam hal mengatur tekanan osmose di dalam tubuh. Sekian, itu aja pemaparan dari saya. Terima kasih.